Sebelum memulai ceritanya, saya ingin bilang film ini bagus banget, punya rating tinggi, diangkat dari kisah nyata yang kelam. Jadi, siapkan tempat nyamanmu agar fokus menonton dan memahami ceritanya. Baiklah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai bercerita pada tahun 1996 di rumah sakit bernama Aloysius. Charlie, seorang perawat, melihat pasien yang kejang-kejang. Charlie berteriak meminta bantuan. Dokter datang untuk memberikan pertolongan, namun sayang pasien tersebut tidak bisa terselamatkan. Can I get some help in here? Okay, what's going on in here? Kita maju ke tahun 2003 di Rumah Sakit Parkfield Memorial. Seorang perawat bernama Amy, dia adalah ibu tunggal dari 2 anak yang kini hidupnya sedang dalam masalah himpitan ekonomi dan juga masalah kesehatan. Amy mengalami sakit di jantungnya yang mungkin saja dalam waktu beberapa bulan ke depan dia akan mengalami stroke jika terus bekerja keras ditambah kurang istirahat. Meskipun kenyataan pahit diterima, Amy harus tetap bekerja. Charlie, perawat yang di awal film, sekarang dia bekerja di sini. Amy berkenalan dan mengajaknya tur, memperkenalkan tempat, juga memberikan kode akses ke PYXIS atau bisa dibilang laci obat. Untuk hari pertama bekerja di rumah sakit baru, Charlie langsung menjadi perawat untuk menjaga nenek ini bernama Anna. Tadinya Anna dirawat khusus oleh Amy. Saat Amy selesai dengan pasien yang lumpuh bernama Holly, Charlie juga selesai dengan Anna. Mereka makan berdua sambil ngobrol. Muncul alarm dari kamar Anna. Charlie di hari pertama bekerja membuat Amy terkesan karena kesigapannya. Besoknya, Amy melakukan aktivitas menjadi perawat seperti biasa. Namun bedanya kini, dia merasakan sakit dada yang sangat hebat setelah melakukan perawatan Holly. Amy gak sadar Charlie dari tadi memperhatikan. Charlie membantu menenangkan Amy. Amy terbuka menceritakan keadaannya kepada Charlie. Untung saja Charlie sangat mengerti keadaan Amy. Kedepannya Charlie yang akan membantu Amy selama melakukan perawatan pasien, setidaknya selama 4 bulan sampai Amy mendapatkan asuransi kesehatan dari rumah sakit ini. Breathe with me. Keep breathing. So how much longer do you need to work here before you get your insurance? 4 months. Hubungan mereka semakin dekat berangkat kerja bareng. Saat baru saja tiba, Vivi, manajer rumah sakit, mengabarkan bahwa Anna telah meninggal. Charlie membersihkan mayat Anna, sementara Martinez, suami Anna, bicara dengan Amy di luar. 7 minggu kemudian, 2 detektif, Brown dan Baldwin, mendapatkan laporan kematian Anna yang mencurigakan. Mereka memenuhi panggilan rumah sakit untuk melakukan rapat internal. Linda Guerin, sebagai manajer risiko rumah sakit Parkfield Memorial, menyambut. Adapun di sini pengacara Duncan Beatty dan juga pejabat daerah Malcolm Burrell. Sebenarnya ini bukan ranah polisi karena memang 2 detektif ini pun tidak mengerti secara teknis masalah medis dan Linda hanya memberikan sebuah berkas. Apalagi Linda tidak menjelaskan secara rinci dan bahkan melaporkan hal ini kepada Kementerian Kesehatan setelah 7 minggu kematian Anna dengan alasan rumah sakit sedang menginvestigasinya sendiri. Hal ini terlambat dilaporkan oleh rumah sakit kepada polisi karena jasad Anna sudah dikremasi. Polisi akan sulit mengidentifikasi jika sudah begini. It's our understanding the family have cremated her. We were conducting an internal investigation. Well, of course, we'll need to interview all the staff that works in the ICU. Hubungan Charlie dengan Amy semakin istimewa karena kini Charlie dekat dengan anak-anaknya Amy. Baldwin dan Brown membicarakan masalah Anna. Ada kejanggalan dari rumah sakit yang berusaha menutupi kematian Anna. Para staf rumah sakit sudah diperiksa. Ada tuduhan tindakan kriminal yang dilakukan Charlie 8 tahun lalu. Brown mendapatkan informasi kebenaran dari tuduhan itu, menelpon ke kepolisian Pennsylvania. Menurut polisi di sana, berkas Charlie terdapat catatan kecil bertuliskan digosin. Karena mereka nggak ngerti apa itu, Brown mencari informasi lain yang dia dapatkan justru tidak ada hubungannya dengan kematian Anna. Karena Charlie hanya melanggar lalu lintas dan penganiayaan merobek ban mobil temannya. Kasusnya juga tidak sampai di penjara dan sudah dicabut. Ternyata dugaan Baldwin ini tuh benar. Linda bersama Duncan mengumpulkan staf memberikan informasi soal kematian Anna yang janggal. Para staf tidak tahu soal ini karena memang investigasi yang dilakukan rumah sakit
hanya melibatkan beberapa internal dari rumah sakit, dan Ken bicara menjelaskan kontrak para staf. Siapapun staf di sini yang bicara kepada polisi tanpa sepengetahuan rumah sakit terkait kematian Anna akan dipecat. Alasannya sih simpel, karena udah tertulis dalam kontrak untuk merahasiakan identitas pasien. Kecurigaan Brown dan Baldwin semakin jadi karena selama menginvestigasi kasus Anna, Linda akan ikut serta. Seperti mereka tuh mengawasi gerak-gerik Brown dan Baldwin. Terlihat rumah sakit tuh seperti menutupi sesuatu atas kematian Anna. Amy dipanggil Anna ke ruangannya. Di sini sudah ada Baldwin dan Brown. Selama wawancara, Linda berada di sini. Satu kesempatan tiba ketika Linda dipanggil. Baldwin langsung memberikan berkas catatan medis Anna. Menurut Amy, ada kesalahan dalam pemberian obat di sini. Linda kembali. Baldwin dan Brown langsung menutup berkas. Pertanyaan lanjutan mengenai Charlie. Amy langsung membela Charlie dan dirinya tidak ada kaitannya dengan kematian Anna. Anna meninggal di siang hari saat Amy dan Charlie bekerja pada shift malam. Linda langsung menghentikan wawancara ini dan mengatakan kejadian ini hanya sebuah kelalaian rumah sakit yang akan menyelidikinya lanjut. Lalu Baldwin ingin meminta hasilnya. Insulin in her system wasn't made in her body. Someone gave it to her. Would that have killed her? Sure. I know Charlie really well. We work every shift together and he's a very good nurse. I'll instruct the team to send you the boxes tomorrow. Kondisi Amy semakin parah. Amy harus memberitahu kondisi kesehatan kepada Alex anaknya. Amy bicara dengan Alex dibantu oleh Charlie. Di kantor, Baldwin dan Brown menelpon rumah sakit Aloysius tempat Charlie bekerja pada tahun 1996. Brown hanya ingin berkas mantan karyawannya kepada rumah sakit. Namun rumah sakit itu memiliki alasan kerahasiaan data dan tidak ingin membagikannya tanpa surat kuasa dari kejaksaan. Lalu seorang kurir datang membawa satu amplop besar hasil dari investigasi Parkfield Memorial. Baldwin sampai heran, selama 8 minggu Parkfield Memorial melakukan investigasi hanya menghasilkan satu amplop saja, dan ini pun tipis sekali. Baldwin langsung menemui Linda untuk mempertanyakan data siapa saja yang mengambil obat di PYXIS atau Pixies, dan juga ada beberapa halaman hilang dari keterangan berkas yang Linda berikan. Linda tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Baldwin, dan bahkan dia bilang catatan orang yang mengambil obat tidak ada. Linda menghindar mengusir Baldwin sampai membuat Baldwin emosi. Excuse me. Sit the fuck down! You know exactly what you're doing. Amy mendapatkan pasien baru untuk dia rawat bernama Kelly Anderson. Dia ditemani oleh suaminya Tom dan anaknya yang masih 6 bulan. Setelah itu, Amy ngobrol dengan Charlie sambil makan. Pada pagi harinya, Amy menjadi peran ibu bagi anak-anaknya. Brown dan Baldwin memeriksa catatan medis terakhir Anna. Ditemukan insulin dan digosin dalam jaringan tubuh Anna. Jack, atasan Baldwin, datang menegur karena tindakan dia membentak Linda kemarin. Akibat kejadian itu, Baldwin dan Brown tidak diperbolehkan lagi masuk rumah sakit. Hal ini tidak bisa diterima. Rumah sakit adalah TKP dari penyelidikan mereka. Tapi Jack bilang kasus ini buntu. Tidak ada bukti penguat pembunuhan, tidak ada jasad, dan tidak ada otopsi. Jadinya Baldwin dan Brown harus mematuhi peraturan baru. Kembali ke rumah sakit, Amy datang ke kamar Kelly. Tiba-tiba Kelly hilang kesadaran. Amy menelpon Tom harus datang segera. Datanglah hasil lab Kelly dan membacanya. Telah ditemukan insulin dalam jaringan tubuhnya. Pertolongan datang, Tom juga datang bersama anaknya. Kenyataan pahit harus diterima karena Kelly telah meninggal. Besoknya, Baldwin dan Brown datang ke rumah Amy. Kedatangan mereka sebenarnya ingin bertanya soal Charlie, tapi Amy salah mengira, malah bicara soal Kelly. Baldwin makin curiga soal Charlie. Soalnya, 9 rumah sakit tempat dia bekerja sebelumnya menolak bicara soal Charlie. Karena Amy tidak bisa bicara dengan Baldwin saat ini, Baldwin memberikan kartu namanya kepada Amy. Perilaku Amy sekarang berbeda kepada Charlie, seperti yang jaga jarak. Dia juga dilema, jika ini benar terjadi akibat Charlie, nyawanya juga akan terancam. Di suatu hari, Amy bertemu dengan teman lamanya, seorang perawat juga bernama Lucas. Lucas pernah bekerja di satu rumah sakit, yaitu Aloysius, yang sama dengan Charlie. Tujuan Amy mengundang Lucas makan siang memang untuk bertanya soal Charlie. Lucas langsung mengatakan rumor tentang Charlie. Charlie diduga
juga terlibat dalam pembunuhan pasien rumah sakit. Setiap kali pasien meninggal di rumah sakit tempat dia bekerja dengan Charlie, selalu ditemukan cairan insulin. Dan saat Charlie keluar, tidak ada lagi kematian yang janggal. Bahkan angka kematian di rumah sakit itu langsung menurun. Mengetahui hal ini, Amy semakin yakin dengan dugaan Baldwin. Dia pun langsung memeriksa ke rumah sakit tempat penyimpanan cairan infusan. Di sini dia menemukan salah satu cairan infus yang sudah bocor kecil. Mengetahui hal ini ditambah kecapean, Amy pingsan di rumah sakit. Karena itu Amy pun harus dirawat inap. Saat dia tersadar, Charlie sudah berada di sampingnya. Amy yang sudah tahu apa yang dilakukan Charlie, dia panik dan berusaha pergi. Bahkan Amy sekarang memiliki trust issue terhadap Charlie. Amy mencoba tenang dan tidak menunjukkan sikap curiga kepada Charlie. Akhirnya dia diantarkan pulang oleh Charlie dan menolak semua tawaran bantuan dari Charlie. You're right. Thanks, Charlie. Akhirnya, dengan penuh pertimbangan, Amy melaporkan Charlie kepada Baldwin dan Brown. Meskipun ini adalah tindakan nekat, seperti yang kita ketahui siapapun yang bicara kepada polisi akan dipecat. Amy menjelaskan bagaimana Charlie melakukannya. Charlie menyuntikkan insulin dan digosin ke kantong infus. Efek dari kedua obat itu memang tidak langsung terasa, butuh berjam-jam, bahkan seharian untuk bisa menyebabkan kematian. Namun masalah kini datang lagi karena jasad Anna dikremasi. Baldwin tidak bisa mengotopsi, jadinya mereka butuh jasad utuh. Nggak pakai lama, mereka pun meminta bantuan Amy bertemu dengan Tom untuk meminta izin otopsi jasad Kelly. Tom mengizinkannya, makam Kelly dibongkar. Charlie keluar dari ruangan penyimpanan, menyiapkan infusan untuk pasien. Amy mengintip. Setelah Charlie selesai, Amy mengganti infus yang dipasang oleh Charlie. Setelah itu, Amy memeriksa Pixies, mencari nama Charlie Cullen, mencetak banyak resi bukti pengambilan insulin dan digosin. Dan hasilnya Amy berikan kepada Baldwin dan Brown untuk dicocokkan dengan hasil autopsi Kelly. Terdapat kesamaan. Beberapa jam sebelum kematian Kelly, Charlie tercatat mengambil insulin dan digosin. Brown mengecek resi pengambilan obat, mendapatkan kejanggalan di sini. Dalam resi dari Pixies tertulis pembatalan pengambilan insulin dan digosin. Amy bilang itu adalah kesalahan sistem. Dalam sistem Pixies, jika membatalkan pengambilan obat dalam beberapa menit, laci akan tetap terbuka dan pesanan akan tertulis dibatalkan. Meskipun sudah mendapatkan bukti ini, namun tidak bisa membuktikan karena semua bukti-bukti ini statusnya adalah pembatalan. Serangkaian pemesanan obat oleh Charlie memang janggal, tapi bukti tidak bisa disangkal. Linda dulunya juga seorang perawat, pasti tahu soal ini. Charlie berada di ruangan. Linda bersama Duncan datang. Pertemuan ini untuk memecat Charlie. Alasannya tuh aneh, karena Charlie salah menulis tanggal pada surat lamaran di rumah sakit sebelum dia bekerja di sini. Dari pandangan Linda, dia mengerti dan paham situasi ini. Terpaksa harus mengeluarkan Charlie demi nama baik rumah sakit. Kabar ini pun langsung terdengar oleh polisi. Kebetulan juga ada Amy masih berada di situ. Sudah tidak bisa disangkal lagi. Semua dugaan ini benar. Pelaku utama adalah Charlie. Amy pulang ke rumah, tiba-tiba terdengar suara bising dari anak-anaknya. Ternyata mereka sedang bermain dengan Charlie. Amy di sini ketakutan. Dia menyuruh anak-anaknya pergi ke kamar. Mereka berdua ngobrol soal pemecatan Charlie. Charlie tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Malah dia menganggap dunia benci kepada dirinya. Karena kondisi yang berbeda, dia nggak mau diem aja. Charlie tetap ingin membantu Amy untuk bertahan bekerja agar mendapatkan asuransi kesehatan. Karena sudah tidak bisa membantu di rumah sakit, Charlie akan membantu Amy di rumah dengan mengurus anak-anak. Tapi Amy menolak semua bantuan dari Charlie dengan alasan dia hanya ingin bersama anak-anaknya. Charlie pun pergi. Amy berada di kantor polisi. Dia menelpon Charlie untuk meminta maaf atas sikapnya tadi malam. Semua percakapan mereka ini direkam. Charlie mengajak keluar untuk makan siang bersama. Karena ini bagus untuk menjebak Charlie, polisi butuh pengakuan langsung dari Charlie agar bisa menghentikan aksinya. Singkat cerita, janji makan siang pun tiba. Amy dipasang penyadap dan Charlie datang. Awalnya mereka ngobrol biasa dulu, saling menukar kabar. Charlie mengatakan dia akan bekerja di rumah sakit baru bernama
bernama Elmsworth, 48 jam dari kota Pennsylvania. Sampai akhirnya Amy bicara soal kejadian pasca Charlie sudah tidak lagi bekerja. Amy bilang banyak rumor tentang Charlie selama pergi dari rumah sakit Parkfield. Amy mencoba ingin tahu kebenaran rumor tersebut, tapi Charlie menolak untuk bicara. Bahkan dia marah menggebrak meja. Suasana tenang kembali, mencoba ngobrol topik lain. Namun Amy tetap memaksa ingin tahu kebenaran Charlie. Tiba-tiba dia menolak bicara dan lalu pergi. Baldwin dan Brown menghampiri Amy. Mereka langsung memanggil polisi kota Pennsylvania untuk menahan sementara Charlie. Selama perjalanan dia cukup tenang dan tidak gugup. Tiba-tiba polisi datang dari belakang dan langsung memberhentikan mobil Charlie lalu menangkap Charlie. Charlie langsung ditahan di borgol. Datang Brown dan Baldwin. Langsung to the point, Brown bertanya soal kejadian di Parkfield. Dengan segala bukti diberikan kepada Charlie, dari mulai bukti Pixies dan nama-nama korban, juga cara Charlie melakukan pembunuhan. Namun dia tidak bicara dan mengakui perbuatannya. Bahkan gestur dari Charlie seperti orang yang dalam gangguan jiwa. Mungkin trauma masa lalu yang dia derita karena dia hanya bicara seperti ini setelah merasa terpojok. I'm not meant to talk about patients without the hospital lawyers. Charlie. Hey. Besoknya, Baldwin datang ke rumah Amy. Dia mengabarkan bahwa Charlie tidak memberi celah sedikit pun untuk mengaku. Polisi juga tidak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti kuat. Dan besok, dia harus dibebaskan. Amy mulai overthinking. Dia pun langsung pergi menemui Baldwin, meminta untuk bicara langsung dengan Charlie. Amy juga meminta untuk membuka borgol selama bicara dengannya. Amy melakukan pendekatan. Dia bicara dengan Charlie bukan seperti bicara kepada seorang penjahat. Amy benar-benar tulus di hadapan Charlie. Dia melakukan pendekatan seperti hubungan mereka sebelumnya. Perlahan-lahan, Amy bicara. Charlie juga mengungkapkan bahwa dirinya senang bisa membantu orang, terutama membantu Amy. Dari sini Amy meminta bantuan terakhir kepada Charlie untuk mengakui perbuatannya. Dan akhirnya Charlie buka suara, menyebut nama-nama korban, dan pada akhirnya Charlie tertangkap. Untuk menghindari hukuman mati, Charles Cullen mengaku bersalah atas pembunuhan 29 orang. Jumlah korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Kalian mungkin penasaran, apa alasannya Charlie melakukan ini? Iya, sama. Kita semua di dunia yang tahu soal Charlie Cullen juga penasaran karena dia sendiri tidak mengatakan alasannya kenapa melakukan pembunuhan. Charlie saat ini menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut di penjara negara bagian New Jersey dan tidak memenuhi untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2403. Charlie adalah perawat selama 16 tahun. Banyak rumah sakit tempat dia bekerja menaruh kecurigaan kepadanya, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak pernah ada proses pidana dari rumah sakit. Lalu kabar Amy, dia mendapatkan operasi jantung dan tinggal di Florida bersama anak dan cucunya. Dan dia masih menjadi perawat yang baik. Baiklah penonton, film yang bagus diangkat dari kisah nyata juga, punya rating tinggi. Komen tanggapan kalian dan juga kalau mau request komen aja ya. Gua nggak sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.